Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah tergabung di dalam room meeting kita pada hari ini. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita berkumpul di room meeting ini dalam rangka bagaimana kita kembali mengupgrade tentang pemahaman kita bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan diklat online di daerah kita masing-masing nantinya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bergabung di room meeting kita hari ini, pagi ini, dalam bagaimana kemudian kita secara bersama-sama ingin membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan diklat online di daerah masing-masing. Bapak dan Ibu semua, insya Allah pagi ini di sesi pertama, materi akan dibawakan oleh Pak Imran Rosadi terkait dengan bagaimana tata kelola pendaftaran dan publikasi online. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tidak panjang lebar saya pengantar di kegiatan kita hari ini. Sekedar saya perkenalkan saja beliau bahwa Pak Imran Rosadi ini adalah guru di SMA 16 Makassar. Beliau adalah salah satu founder daripada kanal pelatihan ini, Sagu Safres, satu guru, satu video presentasi. Kemudian beliau juga adalah founder Lontara. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan Vikon Lontara. Baik Bapak dan Ibu, untuk efektif dan efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Pak Imran Rosadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Imran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan secara virtual di kegiatan ini. Saya melihat di daftar peserta yang mendaftar itu banyak sekali senior-senior saya yang dulunya di kampus berbagi pengalaman pada saya, jadi saya aturkan salam hormat dulu. Tak lupa juga untuk senior-senior di IGI di beberapa kabupaten yang biasa memberi support kepada saya pribadi untuk terus bergerak dalam satu semangat untuk together. Tak lupa kita kirim salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wejangan beliau nikmati indah pelajaran di zaman ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi karena hari ini materi sebenarnya pengulangan materi beberapa materi Ibu dapat tapi tidak apa kita mengulang karena ada juga peserta yang memang baru pertama kali ingin dapat pembekalan bagaimana mengelola sebuah kegiatan secara daring online. Jadi baik, pribadi saya menyederhanakan kurikulum DVCT menjadi 4 materi. DVCT lebih kompleks lagi, lebih banyak materi yang diberikan, tapi kegiatan kali ini kita menyederhanakannya menjadi materi-materi. Untuk materi pertama, ini saya kita tidak perlu memperhatikan, tapi nanti peserta yang memang baru mengetahui materi ini, saya yakin di grup nanti kita bisa berbagi di grupnya ya, kita bisa berbagi tutorialnya, kita bisa berbagi tips-tipsnya ada menemukan kendala dalam mempraktekkan materi di
kegiatan ini, silakan konsultasi di grup. Bukan cuma kami yang admin saja yang bisa berbagi pengalaman, tapi saya yakin Bapak Ibu di grup banyak sekali yang punya pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan kegiatan daring. Baik, yang pertama kita masuk ke pendaftaran online. Pendaftaran online sendiri saya yakin Bapak Ibu telah banyak sekali punya pengalaman mengisi link pendaftaran online, bahkan mungkin sudah banyak yang pernah membuat link pendaftaran online sendiri. Itu jadi secara garis besar pendaftaran online itu ada bagian untuk pendataannya, pendataan peserta, ada juga untuk deskripsi untuk informasi dan jadwal pelaksanaan. Fungsi dari pendaftaran online sendiri secara sederhana saya menarik 3, tentunya untuk mendata calon peserta. Kemudian kedua, di bagian deskripsi kita menginformasikan kegiatan kita seperti apa, serta menginformasikan jadwalnya kapan akan dilaksanakan seperti itu. Jadi 3 fungsi dari pendaftaran online ini harus ada dalam sebuah link. Walaupun ada fungsi-fungsi tambahan lainnya itu diperbolehkan. Secara pribadi aturan pendaftaran online saya jadikan 4 saja. Pertama, untuk data peserta itu seharusnya bisa diamankan oleh para pelaksana. Jadi seperti yang kemarin Bapak Ibu mengisi pendataan online untuk kegiatan ini, saya tidak meminta terlalu banyak data pribadi Bapak Ibu. Saya hanya butuh nama, instansi, nomor WA, dan email. Semuanya itu yang tentunya akan kami pakai, panitia pakai untuk kegiatan kali ini saja. Jadi tidak perlu, kadang ada pendaftaran online sampai minta nomor KTP, ataukah kalau kita guru minta NIPTK, minta alamat sekolah, minta email kepala sekolah. Itu terlalu ribet bagi saya, karena data-data tersebut belum tentu dipakai dalam kegiatan. Dan belum tentu juga panitia bisa mengamankan data tersebut. Jadi, sebijaknya nanti ketika Bapak Ibu mengelola kegiatan daring di kabupatennya masing-masing, membuat pendaftaran online, formulir online cukuplah meminta data dari peserta yang wajar dan bisa kita amankan. Itu tidak perlu minta data detail seperti apa. Kemudian data ini tidak boleh kita publikasikan. Jadi data itu hanya dimiliki oleh panitia dan tidak untuk dipublikasikan. Kenapa? Banyak sekali data seperti nomor HP, instansi sekolah itu, bahkan email itu tidak boleh terpublikasi ke media. Itu karena rawan untuk disalahgunakan. Jadi Bapak Ibu yang mengisikan data, insya Allah yang kegiatan kemarin itu datanya aman. Setelah kegiatan ini datanya kami tidak akan kemana-manakan, kami akan simpan. Jadi kewajiban dari panitia pelaksana nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan mohon tidak mempublikasikan data dari peserta, jadi harus diamankan. Data yang diminta cukup yang akan digunakan saja dalam kegiatan. Jadi kalau NUPTK tidak digunakan ya jangan diminta. Kalau mata pelajaran tidak diperlukan ya tidak perlu diminta sebenarnya. Kalau instansi tidak diperlukan juga ya jangan diminta. Itu. Karena ini kami minta instansi biar kami tahu bahwa Bapak Ibu seperti kemarin panitia telah melacak, ternyata karena ini kegiatan khusus Sulsel, ada saja yang instansinya dari luar Sulsel tapi memakai kabupaten dari Sulsel biar tetap bisa masuk ke kegiatan ini. Jadi dari data-data itu panitia bisa melacak kebenaran dari peserta, seperti itu.
Kemudian aturannya yang paling penting di formulir itu harus ada pelaksananya siapa, deskripsi kegiatannya, jadwalnya, dan satu yang jangan sampai terlupa, narah hubung atau kontak person kegiatan tersebut. Jadi kalau kontak personnya tidak ada, orang bisa, pendaftar itu bisa kewalahan. Saya bagaimana ini, telah terdaftar atau bagaimana? Itu harus di setiap kegiatan harus mencantumkan kontak person, baik di formulir maupun di brosur atau flyer. Nah, beberapa aplikasi pendaftaran online atau pembuatan formulir online ini banyak sekali, tapi yang paling sering teman-teman pakai itu ada 5. Yang paling sering tentunya Google Form, karena Google Form bisa dibilang paling banyak penggunanya. Kemudian ada Office Form atau dari Office 365 ini saat-saat ini lagi marak juga penggunaannya, terutama di daerah Kabupaten Sinjai, Bantaeng ini pengguna dari Office Form lumayan banyak. Di Luwu Timur juga luar biasa pengguna Office Form. Kemudian ada juga yang sedikit kekinian, ada Zoho dan Jotform. Zoho dan Jotform ini uniknya karena pendaftar bisa mengisi tanda tangannya. Itu jadi banyak yang pakai Zoho dan Jotform untuk pengisian tanda tangan. Tapi kembali ke aturan yang tadi, apabila kita tidak butuhkan data tanda tangan, ya tidak perlu ditandatangani. Seperti itu. Ada juga yang terakhir itu 1, 2, 3 formulir. Ini sama seperti Zoho dan Jotform, dia online juga. Bisa juga kita membuat tanda tangan di formulir tersebut. Nah, setelah pendaftaran online terpakai, data dari peserta itu bisa menjadi backup daftar hadir. Jadi biasanya kan ada peserta yang bilang, Pak saya hadir Pak, tapi lupa mengisi daftar hadir. Nah, kita bisa menyatukan dari data apakah betul dia peserta, karena jangan sampai ada yang mengaku-ngaku hadir, tapi ternyata juga dia tidak terdaftar sebagai peserta. Jadi, karena di IG itu banyak anggapan di IG itu sering membagikan sertifikat secara cuma-cuma dan gratis. Nah, anggapan ini yang perlu kita counter, bahwa sertifikat memang kita bagikan secara gratis, tapi ada syarat. Bahwa kita yang menerima sertifikat itu peserta yang memang mengikuti kegiatan IG dengan baik. Itu bukan hanya sekedar mendaftar sebagai peserta tapi tidak hadir, dapat sertifikat dan lain-lainnya. Itu yang perlu kita pengurus-pengurus daerah untuk mengantisipasi. Jangan sampai beredar di daerah-daerah bahwa sertifikat dari IG sangat mudah kita dapatkan. Bahkan ada yang bilang biar tidak terdaftar sebagai anggota IG, saya bebas dapat sertifikat IG. Ini yang perlu kita counter, kita antisipasi bahwa tidak semudah itu mendapatkan sertifikat dari IG, apalagi sertifikat pelatihan atau sertifikat webinar. Karena ada syarat dan ketentuan yang bisa diberlakukan oleh masing-masing pengurus daerah. Gitu. Kemudian data dari peserta itu sebaiknya diamankan oleh pengurus IG setempat. Apakah mau di follow up sebagai pendaftar IG berikutnya atau bagaimana? Dan yang paling penting pendaftarannya itu dan daftar hadir tentunya bahan untuk laporan kegiatan, bisa juga untuk kompilasi atau perbandingan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya. Apakah ada penambahan jumlah peserta atau berkurang atau bagaimana? Jangan sampai panitia hanya rutin mengadakan kegiatan
Panitia hanya rutin mengadakan kegiatan, tapi tidak mengevaluasi kegiatannya, apakah pesertanya bertambah, apakah pesertanya itu saja, ataukah bagaimana. Jadi harus rutin dievaluasi. Salah satu bahan evaluasinya tentunya dari data-data di link pendaftaran atau link daftar hadir. Saya rasa itu untuk pendaftaran online. Nah, untuk publikasi online. Untuk publikasi online ini bahasa sederhananya kita seperti brosur digital, flyer, poster digital, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di publikasi online tentunya yang paling itu untuk mempromosikan pelaksanaan kegiatan, informasi kegiatan, serta jadwalnya. Fungsinya promosi kegiatan, jadi kegiatan yang Bapak Ibu buat itu tidak akan ada pendaftarnya kalau kita tidak promosi. Jadi pengurus daerah yang akan menyusun kegiatan-kegiatan daring itu perlu promosi. Saya mohon maaf, saya ambil contoh kegiatan di Parepare, kegiatan gosip, go sharingnya di Parepare, gosip. Nah, kegiatan gosip ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif sekali, bagus sekali, tapi banyak dikomentari sedikit miring oleh pendaftar dari luar. Kok namanya gosip? Nanti setelah tahu kepanjangan dari gosip itu apa, ternyata kegiatan webinar yang bagus sekali. Cuma sayangnya saya pribadi menilai gosip ini kurang publikasi. 2 kali kegiatan gosip itu seharusnya sudah bisa lebih dari 300 sampai 400 peserta karena materi-materinya bagus. Tetapi beberapa kali saya lihat hanya ada yang 20-an, jarang melewati angka 200. Itu mungkin salah satu alasan karena gosip ini belum terpromosikan secara baik. Kalau sudah terpromosikan secara baik, saya yakin peserta dari kegiatannya itu bisa lebih banyak. Kemudian kegiatan gosip ini tidak membuka pendaftaran, jadi nanti flyernya itu terbang ke grup-grup mendekati jam tayangnya. Jadi ada istilah lambat terpromosikan. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kegiatan gosip di Parepare bukan kurang banyak peminat, belum terlalu terpublikasikan sehingga pesertanya masih sedikit. Jadi harapan kami ke depan kegiatan gosip di Parepare dan kegiatan-kegiatan IGI daerah lain itu terpromosikan dengan baik, waktu promosinya cukup sehingga pesertanya banyak. Kemudian publikasi juga ini wadah penyaluran kreativitas. Maksudnya flyer yang kita buat itu karya pribadi dari pembuatnya. Jadi disitulah dilihat kreativitas dari pembuat flyer yang ada di tim Pikon kita. Ya, mudah-mudahan banyak sekali. Di Lontara sendiri, anggap contoh di Lontara ada 15 orang tim Lontara. Tidak semuanya punya kreativitas yang bagus untuk flyer. Saya mengakui saya tidak punya daya kreativitas yang bagus di flyer. Tapi ada tim-tim lain yang bagus dan daya kreativitasnya tinggi. Hasil-hasil flyernya itu layak dan bagus diterima oleh grup-grup media sosial sehingga banyak yang tertarik. Hanya melihat flyernya banyak yang tertarik mendaftar. Nah, fungsi ketiga ini sebagai tantangan. Jadi anggaplah gosip sudah 8 edisi. Jadi untuk menjaga eksistensi kegiatan gosip itu perlu ada flyer-flyer selanjutnya, tidak terputus sampai edisi ke-8. Begitu. Sama halnya kami di Lontara sudah 20-an lebih edisi.
Apakah terhenti di edisi kesekian atau tidak, itu lihat dari flyernya. Kalau flyernya masih meluncur ke grup-grup, berarti eksistensinya masih berlanjut. Kalau sudah berhenti, disitulah eksistensi dari kepengurusan Vicon di daerah masing-masing. Jadi fungsi publikasi digital atau flyer ini ya membuktikan apakah IG daerahnya masih aktif bergerak atau sudah berhenti bergerak. Gitu. Nah, aturan publikasi digital paling pertama aturannya ini saya sederhanakan saja. Pertama mencantumkan logo IG karena kita mengedepankan kegiatan IG, mencantumkan logo IG, boleh logo IG yang pas, boleh ditambahkan IG daerah, boleh. Dan kita tetap respect tentunya untuk pendukung-pendukung kegiatan kita. Jadi logonya juga dicantumkan. Semisal saat ini kita didukung oleh Direktorat PSMK. Jadi logo SMK bisa, SMK hebat itu selalu ada di flyer Lontara, selalu ada di flyer-flyer kegiatan karena room Webex yang kita pakai ini merupakan room Webex pinjaman dari PSMK. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu dapat pinjaman room dari mana, itu bagian dari dukungan pihak tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu cantumkan logonya. Semisal nanti ada yang dapat sponsor dari Haji Kala atau dari Busowa atau dari PT Vale, dari mana saja, itu kita punya keterikatan secara organisasi untuk mencantumkan logo perusahaan atau instansi yang mendukung kegiatan kita. Kemudian yang penting juga tertera pelaksananya. Saat Hardiknas kemarin, mohon maaf saya kembali flashback ke kegiatan Hardiknas yang serentak 24 kabupaten kota. Ada beberapa flyer yang tidak jelas pelaksananya. Hanya mencantumkan logo IG, tidak ada logo daerah. Jadi seakan-akan yang melaksanakan IG, tapi orang nggak tahu IG kabupaten mana. Sedangkan flyer-flyer tersebut beredar secara nasional. Nanti ketika orang mendaftar baru ketahuan, oh ternyata dari IG, misalnya di IG Palopo, IG Luwu, seperti itu. Selanjutnya mencantumkan juga materi dan narasumber. Nah, materi dan narasumber ini pemikat dari kegiatan kita. Jadi pemikat utama. Jadi biasanya lebih ditonjolkan agak besar sedikit judul materinya atau narasumbernya lebih di zooming, lebih diperbesar. Itu karena materi dan narasumber ini salah satu pemikat. Semisal juga pemikatnya ada di host atau moderator, itu boleh juga di zoom. Atau kandidat disandingkan foto moderator, host, dan pemateri, boleh. Itu jadi pemikatnya. Jangan lupa kalau ada pemateri, jangan lupa mencantumkan instansinya. Jadi pemateri mewakili instansi apa, itu dicantumkan. Yang keempat, jelas terbaca jadwal serta link meetingnya. Biasanya karena daya kreativitas terlalu tinggi, jadwal dan link meeting ini agak dipinggirkan posisinya di flyer, sehingga biasa tidak terbaca tepat, tidak terbaca itu, karena bisa saja, oh materi ini ternyata sudah lewat waktunya. Karena orang tidak membaca secara tepat jadwal kegiatannya. Jadi penempatan jadwal, tanggal dan waktu serta link meetingnya itu harus pas. Jangan sampai orang tertarik lihat foto pemateri tapi lupa jadwalnya. Aturan yang kelima, narahubung kegiatan. Narahubung kegiatan pastinya harus ada di flyer. Kadang ada yang buat flyer, pembuat flyernya yang dicantumkan di situ. Jadi otomatis dia juga sebagai narahubung kegiatan, gitu. Karena biasa ada saja orang yang kurang membaca, jadi dia melewatkan narahubungnya.
Akhirnya yang ditanya yang men-share flyer tersebut. Jadi siapa yang share flyer tersebut bertanyanya ke situ. Padahal ada narah hubung kegiatan. Itu yang perlu kita cantumkan. Aturan keenam tentunya mengatur komposisi warna, warna background, gambar dan teks itu sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Ukuran dan jenis filenya jangan terlalu besar atau terlalu berat untuk di-share ke media sosial. Saya pribadi sekarang menyarankan karena saya melihat yang bisa terpublikasi di Instagram itu biasanya lebih mudah terpublikasi di grup WA atau di status WA dan Facebook. Jadi patokannya kita mengambil gambar yang bisa terpublikasi di Instagram. Itu. Kadang kalau kita ambil patokan di WA, kalau kita ambil patokan atau ukuran yang bisa terposting di WA, di Instagram dia postingannya terpotong atau flyernya itu terpotong. Gitu. Jadi kita ambil patokan yang kotak segi 4, kubus ya, kotak kubus, bukan kubus atau segi 4 sama sisi sesuai ukuran Instagram. Itu bukan sesuai ukuran WhatsApp atau WA atau Facebook yang bisa lebih memanjang ke bawah. Jadi pakai ukuran Instagram. Karena kalau sudah bisa terposting di Instagram, di WhatsApp dia terposting ukurannya tidak terpotong, di Facebook juga tidak terpotong. Kemudian biasanya publikasi atau itu kita lengkapi sedikit dengan narasi. Narasi itu fungsinya menguatkan dan melengkapi informasi yang ada di flyer kita. Gitu. Karena di flyer biasanya ada link yang tidak bisa diklik langsung, itu yang kita sertakan di narasi. Misalnya link pendaftaran atau link meeting tidak bisa diklik langsung di flyer, itu disertakan di narasi. Biasa juga flyer dilengkapi dengan QR code. Atau ada yang mau cetak flyernya kemudian ditempel, QR code-nya bisa di-scan, seperti itu. Nah, beberapa aplikasi pembuatan flyer digital ini, flyer, itu yang paling sering teman-teman di Lontara dan kegiatan Vicon lainnya pakai itu PowerPoint. Jadi PowerPoint bukan hanya untuk bahan presentasi biasa, tapi bisa juga kita pakai untuk membuat flyer atau brosur. Kemudian ada postermywall.com, canva.com, postermaker, dan banyak aplikasi lain. Di Android itu paling banyak aplikasi yang bisa membuat flyer, brosur, atau desain-desain gambar dan lain-lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang paling baiknya yang mana. Mau pakai PowerPoint, saya rasa PowerPoint paling standar. Semua guru bisa mengutak-atik PowerPoint. Jadi, tapi kalau daya utak-atiknya atau kreativitas utak-atiknya agak lemah, mohon maaf, ya kita bisa pakai Postermywall atau Canva yang sudah menyiapkan template-template brosur atau flyer yang kita tinggal edit-edit saja, mengganti gambarnya, mengganti teksnya, memasukkan logo, itu sudah bisa kita download lalu dipublikasi. Jadi Postermywall dan Canva ini dua situs atau dua aplikasi yang saya tahu menyediakan template-template flyer yang lumayan banyak, sangat-sangat banyak, jadi bisa dipakai salah satu untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini tambahan untuk menyingkatkan link URL. Seperti yang kemarin Bapak Ibu klik, ada bit.ly, singkat saya ya, bit.ly/Pelda Lontara. Kemudian tadi ini pagi ada bit.ly MKD IG Sulsel. Itu semua link atau shorten yang sudah disingkat. Yang link sebenarnya itu sangat panjang, ada 2-3 baris.
dan susah untuk dihafal tentunya. Jadi kita singkat pakai istilahnya di shorten URL, dipendekkan link URL-nya. Fungsinya tentunya untuk memendekkan, memudahkan untuk diingat, kemudian lebih mudah untuk diposisikan di layar kegiatan. Kalau dia hanya satu baris, kemudian hanya satu kata singkat, itu sangat mudah kita posisikan di player daripada link yang panjang. Nah, beberapa platform yang bisa menyediakan shorten URL itu yang paling banyak itu Bitly, bitly.com, gg.gg, s.id, banyak sekali. Jadi tinggal pilih yang mana Bapak Ibu. Tapi yang tiga ini yang paling sering beredar di media-media sosial kita. Biasanya Bitly, bit.ly, gg.gg itu yang paling sering. Sekarang ada juga s.id. Itu silakan yang mana yang Bapak Ibu bisa pakai. Cara pakainya juga sangat-sangat mudah, tutorialnya banyak. Saya hanya memaparkan aplikasi-aplikasinya saja, tutorialnya itu beredar banyak. Nanti rekan-rekan fasilitator yang lain dengan senantiasa men-share tutorial-tutorial yang sudah ada dari channelnya masing-masing masuk ke grup MKD. Untuk QR code sendiri, QR code itu fungsinya bukan hanya untuk scan-scan link saja, tapi beberapa QR code bisa menampung, beberapa ya, ada memang QR code yang hanya bisa menampung link, tapi ada juga yang sudah bisa menampung teks panjang. Nah, yang bisa menampung teks panjang ini kita bisa menyimpan. Kita bisa menyimpan deskripsi kegiatan kita. Kedua, bisa kita simpan link pendaftaran atau daftar hadir. Biasanya sih kalau kegiatan-kegiatan yang agak banyak pesertanya, beberapa kali saya ikut pelaksana oleh instansi luar, itu daftar hadirnya disiapkan dalam bentuk QR code, jadi bukan bentuk link. Jadi bentuk QR code, nanti di sesi diskusi QR code-nya ditampilkan di share screen dalam beberapa saat, kemudian peserta capture, scan. Disitulah dia mengisi daftar hadir. Jadi ada sih yang bilang ini lebih efisien daripada kirim link daftar hadir yang bisa dikirim bebas lagi ke grup-grup luar. Tuh. Jadi bisa kalau panitianya mau sedikit ketat, boleh pakai QR code, kirim di share screen ketika sesi diskusi atau memang disiapkan sesi untuk mengisi daftar hadir. Fungsi lain dari QR code bisa menyimpan kontak pelaksana dan tentunya memanfaatkan teknologi kekinian. Nah, batasnya QR code ini belum banyak yang bisa scan langsung, istilahnya dari file di scan. Jadi biasa QR code-nya di print out dulu baru bisa, atau ditampilkan di laptop, kemudian QR code-nya di scan pakai HP. Itu biasa agak-agak ribet. Tapi ada juga yang bisa dari file QR code yang ada di HP itu langsung terscan otomatis, muncul informasi yang ada dalam QR code tersebut. Nah, aplikasi-aplikasi pembuat QR code banyak sekali. Ada yang sudah bawaan dari smartphone-nya masing-masing. Kalaupun tidak ada, boleh pakai aplikasi-aplikasi QR code generator. Ada juga GoQR.me, QRstuff.com. Banyak sekali. Jadi aplikasi-aplikasi ini banyak sekali beredar di internet. Saya rasa itu pembekalan materi untuk sesi ini agak saya persingkat karena lebih enak kalau kita diskusi. Tapi mohon jangan minta dipraktekkan ya. Bapak Ibu nanti terima tutorialnya saja di grup-grup. Saya yakin banyak sekali yang punya tutorial sehingga bisa berbagi di grup MKD. Silakan saya kembalikan kepada host yang bertugas.
Oke, baik, terima kasih Pak Imran Kosadi atas paparan materinya. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu partisipan yang ada. Disilahkan. Saya menuju ke raise hand dulu. Silahkan Pak Asnur atau Ibu ya? Pak Asnur atau Ibu Asnur? Silahkan. Silahkan Pak. Ini mau bertanya ya? Ya? Oh, ya oke. Di chat room pertanyaan tidak ada. Saya persilahkan ke Ibu Kasmah yang raise hand ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Ibu Kasmah? Halo, Ibu Kasmah? Tidak Pak, tidak ada. Oh, ya. Oke, mohon raise hand-nya diturunkan Bu. Ibu Hasnah? Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Hasnah? Silahkan Ibu. Ibu Hasnah. Saya menuju ke Pak Hairil Rauf. Silakan, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disilakan Pak. Halo. 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 Silakan. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari Parepare ini Pak Samsir. Oke, silakan Kanda. Jadi tadi banyak disebut gosip IG di Parepare. Tadi banyak kan sering disebut gosip IG di Parepare yang kita gelar sudah 8 edisi. Terima kasih atas masukannya. Memang ada beberapa kendala saat kita mau mengadakan kegiatan. Artinya mungkin bisa disebut tiba masa tiba akal begitu ya. Tetapi kegiatan kita terpublikasi melalui media baik online maupun media cetak di Parepare. Pertanyaan saya mungkin, adakah kira-kira tips untuk mengelola pelatihan lebih banyak lagi, karena memang selama ini memang belum maksimal, tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini sangat terbantu teman-teman guru dalam pembelajaran daring di sekolah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira bisa langsung ditanggapi Pak Imran pertanyaan dari Pak Hairil tadi. Iya, terima kasih Pak Hairil. Mohon maaf saya ambil contoh tadi kegiatan gosip di Parepare. Karena saya jujur mengikuti kegiatan gosip pada mungkin 3-4 episode. Gitu. Kegiatan gosip tadi saya bilang kegiatan sangat positif, bagus sekali. Minat peserta sebenarnya seharusnya banyak. Minat peserta yang bergabung kegiatan gosip seharusnya banyak sekali. Melihat dari namanya sendiri sudah punya daya tarik tersendiri. Jadi belum ada kegiatan-kegiatan di IG ataupun mungkin luar IG yang pakai singkatan dari gosip. Nah, ternyata Parepare bisa dari akronim yang mungkin negatif, ternyata isinya sangat positif. Itu daya tarik tersendiri untuk kegiatan gosip di Parepare. Nah, hanya tinggal pengelolaannya saja. Saya pelajari beberapa kali flyer di gosip ini telat
istilahnya telat terpromosikan. Itu satu. Karena biasanya saya dua atau tiga, baru 2 kali mungkin saya buatkan room untuk kegiatan gosip di Parepare itu, tapi flyernya lambat terbit gitu. Seharusnya kegiatan-kegiatan seperti gosip itu buat flyer lebih awal, 2 atau 3 hari terpublikasi. Karena sekarang grup-grup Vicon di Indonesia, apalagi yang punya IG ini sudah puluhan terpublikasi 1 hari saja, itu pasti luar biasa yang melihat, luar biasa yang membaca dari informasi tersebut. Jadi pasti kalau ada yang cocok materinya, itu pasti ada yang pasti banyak, pasti 200 sampai 300 bisa ikutan gitu. Tipsnya tentunya panitia gosip di Parepare lebih cekatan lagi buat flyer, lebih cepat lagi terbitnya. Dan kedua, cari materi atau pemateri yang lagi booming atau lagi dibutuhkan oleh banyak guru. Saya rasa kalau itu 2 dijalankan, karena kekompakan sudah dimiliki oleh IG Parepare. Personilnya bukan cuma 1-2 orang, sudah banyak personil Parepare yang bergerak di kegiatan online. Jadi modal utama kekompakan itu sudah ada. Tinggal bergeraknya saja untuk promosi lebih cepat, kemudian cari materi yang yang lagi punya daya tarik tersendiri di masa sekarang. Gitu. Itu saja mungkin masukan dari saya. Untuk semua kegiatan yang ada di IG Sulawesi Selatan, grup Lontara sekarang ada 4 dan mungkin akan terus bertambah. Itu salah satu modal utama kita untuk tempat promosi kegiatan. Jadi jangan ragu untuk share flyernya di grup Lontara. Kita bisa pakai bersama. Grup itu fungsinya memang untuk wadah informasi kegiatan-kegiatan IG, kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita share. Kemudian mungkin ini tips terakhir tapi mungkin kurang efektif saja. Gosip jarang merekam kegiatannya. Kalaupun mungkin ada rekaman, jarang terpublikasi. Itu. Jadi kalau gosip ini menangnya dia dipublikasi media cetak. Jadi semua kegiatannya itu terpublikasi bagus di media cetak. Belum di media misalnya di grup-grup WA itu belum banyak terpublikasi. Jadi ke depan kalau sudah ada rekaman, sudah ada flyer yang bisa dipublikasi lebih awal, saya yakin kegiatan gosip di Parepare itu lebih banyak peminatnya. Gitu. Mungkin itu saran saya untuk rekan-rekan teman di Parepare. Saya kembalikan ke host. Oke, saya kira seperti itu Pak Heril. Mudah-mudahan bisa di yang berikut saya lanjut ke present berikut Pak Sunarto. Saya persilakan Pak Sunarto untuk mengajukan pertanyaan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah ada perbedaan cara memendekkan link bit.ly dan gg.gg pada saat akan digunakan untuk diakses? Dan mana lebih mudah diakses, bit.ly atau gg.gg? Karena yang pernah saya dengar tapi belum pernah saya buktikan secara langsung bahwa kalau gg.gg di FB itu tidak bisa diakses, sedangkan di bit.ly untuk semua media sosial itu bisa. Mungkin untuk penjelasan. Silakan Pak Imran Kosadi ditanggapi langsung saja Pak. Iya.
Terima kasih Pak. Saya pribadi keduanya Pak. Bitly, tapi sekarang lebih pakai Bitly karena akun saya kalau Bitly kita buat akun dulu Pak, kita daftarkan akun Google-nya dulu, kita buat di bitly.com. Jadi seperti kayak kita punya akun sendiri untuk shortcut link. Kalau gg.gg bebas, kita langsung dari browser ketik gg.gg langsung masuk ke platformnya tanpa perlu login. Itu kalau Bitly kita perlu login. Jadi kalau dari kemudahan akses sebenarnya lebih mudah gg.gg. Tapi kalau untuk kenyamanan kita untuk publikasi, apalagi kalau memang kita publikasi ke Facebook, lebih disarankan pakai Bitly. Lebih disarankan pakai Bitly karena sekarang gg.gg bukan tidak bisa diakses Pak, memang tidak bisa diposting. Kalau kita ada akun shorten pakai gg.gg itu tidak bisa terposting ke Facebook, perlu ada verifikasi keamanan dulu. Itu. Jadi kalau kita lolos verifikasi keamanan baru boleh terposting. Kalau tidak terverifikasi tidak bisa terposting. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sarankan pakai Bitly. Saya belum tahu, banyak juga teman yang menyarankan pakai s.id, katanya bagus juga. Saya pribadi belum sempat membuat akun s.id, tapi beberapa rekan yang sudah pakai katanya bagus, sama seperti Bitly. Gitu. Sekian Pak, mudah-mudahan jawabannya diterima. Oke, saya kira seperti itu Pak Sunarto, jawaban singkat dari Pak Imran Rosadi, narasumber kita, terkait dengan pertanyaan Bapak, terkait dengan keunggulan masing-masing dari dua short link ini. Saya beralih ke chat room dulu. Pertanyaan dari Pak Imran Tahir. Pak Imran, ini bagaimana cara yang ditempuh jika misalnya sekolah ingin menggunakan room Webex? Pertanyaan dari Pak Imran Tahir, dari rekan kakaknya beliau ini. Saya punya senior juga namanya Imran Tahir. Mudah-mudahan beliau ini yang senior saya, salam hormat untuk Pak Imran Tahir. Untuk room Webex yang bisa digunakan oleh pihak sekolah, sebenarnya bisa meminjam punya Disdik Sulsel. Sebenarnya bisa meminjam punya Disdik Sulsel, tinggal penjadwalannya itu yang perlu terkoordinir. Itu. Saya pribadi ada oleh Sekretaris Wilayah IGI Sulawesi Selatan dipercayakan pegang 2 akun, satu akun pinjaman dari SMK, satu lagi pinjaman dari Disdik Sulsel. Keduanya ini bisa kita pakai, tapi perlu pelaporan dan perlu penjadwalan yang terkoordinir. Gitu. Jadi bukan hanya Pak pinjam roomnya Pak, buatkan room tanggal sekian. Begitu dibuatkan room, setelah dibuatkan room ternyata tidak ada yang bisa jadi host, tidak ada yang bisa handle kegiatan. Otomatis kita yang buat room, kita juga yang handle kegiatannya. Jadi tidak seperti itu lagi sekarang. Kalau pihak sekolah, istilahnya instansi sekolah, unit pelaksana teknis sekolah yang mau meminjam, silakan bermohon secara lisan pun boleh. Yang penting jelas kegiatan apa, jadwalnya kapan, durasinya berapa jam, kalau bisa siap melaporkan kegiatan tersebut kepada Disdik Sulsel. Seperti itu. Jadi boleh sekali pinjam. Kalau untuk buat mandiri, sangat-sangat boleh. Room Webex, akun free itu bisa untuk 100 orang. Bisa untuk 100 partisipan yang bergabung.
semisal siswa atau orang tua siswa lebih dari 100 orang yang ingin bergabung dan tidak dapat pinjaman room dari distrik atau dari pihak manapun, silakan gunakan teknik relay. Teknik relay ini bisa untuk memperbanyak, jadi kita buat beberapa akun Webex untuk terkoneksi ke satu akun utama. Kita bisa relay untuk menambah jumlah partisipan, ataukah kita live streamingnya bisa di YouTube atau bisa di Facebook. Dengan teknik tersendiri itu kita bisa memiliki partisipan yang tidak terbatas, karena kalau live streaming berapa ribu pun yang bergabung itu tidak terbatas. Saya kira itu saran dari saya ketika sekolah atau pihak penyelenggara lain ingin menggunakan room Webex. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Imran Rosadi. Mudah-mudahan Pak Tahir masih tetap monitor ya. Selanjutnya mungkin ini, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:22 yang insya Allah kita jadwalkan sesi untuk materi pertama ini dijadwalkan 1 jam, sehingga kemudian kita akan masuk ke materi berikut. Namun ini ada, saya kira ini bukan pertanyaan dari Pak Nur Alim Igi Sopeng. Ini mungkin masukan buat kita semua, bahwa tadi materi atau informasi yang disampaikan oleh narasumber ini sangat luar biasa. Namun yang paling perlu di manajemen yang tidak kalah pentingnya adalah pembagian peran sebagai penanggung jawab kegiatan. Setiap langkah jelas dan bisa diukur setiap saat oleh organisasi. Saya kira ini menjadi masukan buat kita semua. Saya kira ini memang penting bagaimana pembagian peran di dalam setiap mengelola kegiatan-kegiatan daring di daerah kita masing-masing nantinya, sehingga kegiatan-kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa maksimal. Ini masukan buat kita semua dari Pak Nur Alim. Iya, Silakan Pak. masukan dari Pak Ketua di Kabupaten Sopeng. Saya sebelum Lebaran 5 hari atau 1 minggu sebelum Lebaran ikut bergabung di kegiatan di Kabupaten Sopeng. Kegiatannya luar biasa, sangat terkendali. Saya acungi semua jempol saya punya, sampai ke distribusi sertifikatnya lancar, verifikasi tugas pesertanya lancar. Kalau saya pribadi, tim Igi Sopeng ini jadi jadi tutor sebaya untuk pikon-pikon kabupaten lain, karena tim pikonnya sudah solid, kompak. Tidak semuanya alumni VCT, tapi bisa bekerja sama. Itu luar biasa sekali kegiatan di Kabupaten Sopeng. Bisa jadi contoh, bisa jadi role model untuk kabupaten lain. Banyak kegiatan kabupaten lain yang terkendala di awal, ada juga yang terkendala di akhir saat pembagian sertifikat. Tapi kegiatan yang saya ikuti, yang saya sendiri dijadikan panitia bayangan di Kabupaten Sopeng, itu melihat langsung bahwa pelaksanaannya luar biasa tertata dengan baik. Itu penanggung jawab di setiap posisi itu ada. Jadi masukan yang luar biasa. Saya pribadi kalau ada kabupaten lain yang butuh belajar bagaimana melaksanakan pikon yang baik, bisa mencontek ke kegiatan di Kabupaten Sopeng. Oke, saya kira seperti itu terkait dengan apa yang menjadi masukan dari senior kita, Pak Nur Alim dari Kabupaten Sopeng. Semoga ini menjadi masukan buat kita semua untuk kemudian bagaimana membenahi kegiatan-kegiatan diklat daring di daerah kita masing-masing nantinya.
Saya kira untuk sesi pertama ini, meskipun masih banyak pertanyaan sebenarnya nih Pak Imran, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira kita cukupkan untuk sesi pertama ini, untuk kemudian kita masuk ke sesi kedua. Namun sebelum kita melangkah ke sesi yang kedua, saya mengingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, agar segera mengisi link presensi yang ada di chat room. Saya kira untuk sesi pertama ini kita cukupkan, dan selaku host di sesi pertama ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas perhatian Bapak dan Ibu, dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daftar hadirnya ada di kirim ke chat partisipan. Hadirnya tidak dikirim ke grup MKD ya, atau keluar grup lain, karena ini bagian dari pembekalan mental buat Bapak Ibu, bahwa link presensi daftar hadir itu hanya bisa beredar di room saat kita record. Yang belum dapat link presensi, mohon kesabarannya, nanti panitia ulang. Cukup satu kali saja presensi, jangan double-double setiap sesi presensi. Jangan juga membantu presensi teman yang memang tidak hadir. Kehadiran kita di sini untuk pembekalan bahwa kita siap jadi panitia, bukan untuk bahwa peserta itu harus dilihat sebagaimana mungkin, tapi untuk pembekalan bahwa Bapak itu siap jadi nanti panitia Vicon di kabupatennya masing-masing. Kita sambil memasak, sambil mengambil bekal dari pengalaman yang sebelumnya. Ini kita sambil menunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Kita masih menunggu juga pemateri untuk sesi kedua. Rencana oleh Pak Iwarata Ahmad, IGI Kabupaten Parepare, satu penggiat di Lontar juga. Materi kedua itu tentang pelatihan.
Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat isi presensi, QR code untuk presensinya itu sudah ada di layar. Mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung QR code yang tampil di layar Bapak dan Ibu.